menjadi moderator pada malam hari ini. Sebelumnya saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau, Abang Rijal, kemudian ada pemateri hebat yang akan menemani kita dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin kita boleh sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Muhammad Iksan, selaku Presiden IDE Indonesia. Halo Kak Iksan. Halo, suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran. Oke. Apa kabar Kak? Iya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian kita baru dapat info bahwasanya Kak Febri Kurniawan selaku co-founder Inspire ID sedang berhalangan hadir karena jaringan tidak memadai karena di daerahnya atau tempatnya itu sedang mati lampu. Oke, kita mulai saja ya. Kita buka agenda ini dengan awal mula keynote speaker Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau, Abang Rijal. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator Saudara Awang selaku Presiden Ilmu College Student yang sudah mengantarkan sangat baik awal untuk kita malam hari ini sharing session perihal pengabdian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Bang Iksan yang sudah berkenan hadir dan udah mau berbagi ilmu nih dengan teman-teman Kaltim, khususnya teman-teman Berau, yang mudah-mudahan insya Allah ke depan kalaupun teman-teman Berau bikin kegiatan bisa mengundang langsung Bang Iksan nanti ke Maratua. Ya, izin Bang Iksan saya bincang-bincang sedikit terkait kenapa juga kita hari ini melangsungkan kegiatan sharing session terkait pengabdian. Saya terinspirasi membuat pengabdian itu ketika waktu ikut kegiatan API di Raja Ampat. Kebetulan Bang Iksan ini adalah fasil saya dulu di ekowisata. Nah, di situ dan alhamdulillah kemarin di bulan September kemarin teman-teman Berau kita membawa 40 delegasi ke Pulau Maratua yang ada di Berau itu berangkat untuk melakukan kegiatan semi pengabdian. Nah, dan menurut kita perlu banyak belajar dan kami juga perlu banyak asupan dari para mentor ataupun dari para uh, pegiat pengabdian yang sudah berpengalaman. Dan menurut kami Bang Iksan dan Bang Febri adalah salah satu orang yang menurut kami bisa memberikan pengalaman sehingga nanti ke depan kami bisa menerima dan menimba ilmu bagaimana membuat program di daerah 3T. Dan sayang sekali malam hari ini tadi Bang Febri juga konfirmasi Bang Iksan, dia titip salam Bang Iksan, Bang Febri, karena tadi kita teleponan seluler di tempat Bang Febri ternyata masih mati lampu dari jam 6 maghrib tadi. Nah, sampai sekarang masih mati lampu. Tapi kalaupun nanti kita sembari diskusi listrik menyala dan kemudian ada jaringan, beliau akan usahakan untuk hadir. Tapi kalaupun tidak hidup listrik di sana, beliau meminta maaf untuk kemungkinan agendanya bisa dibuat part 2 karena tidak bisa bergabung di link Zoom yang sudah kita sediakan. Saya kira tidak panjang lebar, nanti Bang Iksan boleh nanti ini udah ada bareng teman-teman yang kemarin sempat juga berangkat ke Maratua. Ya, kita buat kegiatan supaya diskusi ini berjalan dua arah. Saya kira nanti boleh teman-teman yang sudah hadir bisa memberikan pertanyaan ataupun apa yang menjadi perhatian kita untuk bagaimana nanti
kita akan membuat agenda pengabdian di daerah 3T. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, moderator. Nanti sembari perjalanan diskusi kita sambil diskusi dengan pemateri kita yang sudah hadir malam hari ini. Untuk lebih lanjutnya, saya kembalikan ke moderator dan segera persilahkan narasumber kita untuk berbagi pengalamannya. Oke, moderator, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Bang Rizal telah membuka acara kita. Teman-teman mungkin sudah tidak sabar ya untuk bisa mendengar, berdiskusi, dan sharing dengan pemateri. Tapi sebelum kita masuk ke sesi sharing session, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Karena ada pepatah yang sering adik tingkat saya sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin teman-teman di dalam Zoom ini pengen kenalan sama Kak Iksan nih. Waktu dan tempat mungkin dipersilakan, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam rahayu, dan salam lestari. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizal ya, selaku ketua dari keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Berau, dan juga kepada Kak Awang, selaku presiden dari Ibu Economic College Student. Nah, saya kira kolaborasi dua lembaga ini cukup keren ya. Maksudnya kalian tuh sebelum melakukan sebuah proyek sudah sudah memikirkan konsep gitu loh, sedang menimba ilmu jauh-jauh hari supaya nanti konsep kegiatan yang ingin kalian buat itu jadi lebih matang. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman, namaku Iksan ya. Cuman kalau di lapangan biasanya dipanggil hamba gitu, karena biasanya kalau di lapangan ya kita baik itu kita naik gunung maupun kegiatan sosial gitu ya, tidak ada salahnya kita pakai nama lapangan supaya orang biar lebih gampang kenal kita gitu. Nah, terus kemudian saya asalnya dari Aceh, cuman sekarang sedang domisili di kota Yogyakarta, sedang menempuh studi magister ya, masih maba lah. Uh, Sekarang ini sedang berada di NTT, tapi karena sedang menjalankan ataupun persiapan kegiatan dari salah satu NGO yang mungkin teman-teman tahu, namanya Arah Pemuda Indonesia, yaitu kegiatan Pengabdi Muda 9 yang dilaksanakan di Desa Pasir Panjang, Labuan Bajo, NTT gitu. Nah, mungkin nanti aku bisa lebih banyak lah cerita seputar dengan teman-teman nanti mau membawa konsep kegiatan seperti apa. Jadi aku bakal lebih banyak cerita ke arah situ. Jadi biar nggak diskusi kita nggak terlalu kaku ya. Jadi nanti harapannya kita lebih banyak tanya-tanya dan sharing-sharing aja gitu. Jadi terbuka nih untuk semua teman-teman yang udah hadir malam ini untuk tanya apapun, baik nanti untuk pra kegiatannya, hari hanya maupun pasca kegiatannya, bagaimana sih konsep dan teknis ketika kita ingin melaksanakan sebuah kegiatan ekspedisi sosial kayak gitu. Karena kita sadar ya sebenarnya kegiatan pengabdian ini adalah sebuah definisi kegiatan yang sangat luas ya. Kita berbakti kepada orang tua itu juga udah termasuk bagian dari pengabdian kayak gitu. Terus juga kita ikut relawan kebencanaan itu udah menjadi sebuah pengabdian. Kita ikut relawan konser, relawan sepak bola ataupun apapun itu udah termasuk juga bagian dari pengabdian itu sendiri. Cuman mungkin malam ini kita akan lebih fokus ke materi-materi ataupun hal-hal yang ingin digali sama teman-teman gitu, terutama dalam pengabdian berbasis human center ya, ataupun istilahnya pengembangan kapasitas masyarakat di suatu daerah, baik itu daerah tertinggal, terluar maupun terdepan di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan sih. Mungkin supaya lebih dekat boleh nanti ya kita follow-followan IG gitu. Follow aja Instagram aku di hamba.merdeka teman-teman. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan DM aja kalau mau tanya informasi tentang kegiatan ekspedisi sosial ataupun apapun itu silakan feel free aja buat tanya-tanya. Itu aja mungkin singkat perkenalannya. Lebih banyaknya nanti kita ngobrol setelah masuk ke sesi sharing sessionnya. Itu aja. Terima kasih Kak Awang. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Iksan. Nah, teman-teman di dalam Zoom mungkin sudah kenal lebih dekat ya terkait Kak Iksan, Ketua ID Indonesia. Dan kita mau tanya nih sebagai anak-anak daerah
atau terpesisir gitu, kita kan selalu terinspirasi dengan ide Indonesia, API, kemudian Inspire, seperti itu, dan kita rasa kita bisa seperti itu. Tapi mungkin kita pengen tahu nih, perjalanan dari Kak Iksan ini awal mulanya kenapa sih melakukan pengabdian? Mungkin seperti itu. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebenarnya kalau dari aku sih pertama dulu keresahannya kan aku mahasiswa S1-nya dulu 2016 ya. Jadi karena dulu ketika di kampus awalnya itu sempat juga tergabung ke eh, organisasi internal kampus, eksternal kampus kayak gitu ya. Cuman ada di suatu titik aku merasa stuck kayak gitu ya karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan sama organisasi ini sepak terjangnya itu terbatas banget gitu. Jadi rata-rata terlalu banyak mengikuti kegiatan dialektika, tapi mereka punya sedikit kesempatan untuk menuangkan apa yang sudah mereka kaji, apa yang sudah mereka gali ke real life-nya gitu ya. Nah, jadi aku dulu pertama kali ikut juga tahun 2019 kan, karena berhubung juga di kampus untuk mata kuliahnya juga semua udah habis, jadi aku coba cari-cari lah ya pengalaman baru yang memang mungkin bisa dirasakan impact-nya lebih banyak gitu. Nah, dulu aku tuh pengalaman pertamanya di tahun 2019 ikut ada namanya NGO tuh Nice Official ya. Jadi kegiatan pertama itu dulu kita tuh di Desa Freewin, Kabupaten Papua Barat dulu. Nah, dan itu yang menjadi kegiatan pertama yang saya ikut gitu. Nah, terus ternyata setelah ikut kegiatan itu, saya jadi merasa apa yang saya dapatkan di luar kampus itu lebih banyak gitu loh dibandingkan yang saya pelajari di kampus kan. Ternyata itu banyak banget ilmu pengetahuan yang mungkin kita rasa pas di kampus itu terasa sepele ya. Tapi pas kita turun ke masyarakat langsung itu berasa banget impact-nya gitu. Nah, terus karena di situ juga terus merasa kayaknya next aku harus lebih rajin nih ikut kegiatan-kegiatan ekspedisi sosial seperti ini. Jadi selain mendapat relasi teman-teman baru nih dari seluruh Indonesia, terus juga bisa melatih hal-hal baru kan karena kita di kegiatan sosial nanti kita tuh akan terbagi ke beberapa divisi nanti. Jadi biasanya ada divisi kesehatan, ada divisi pendidikan, ada lingkungan dan juga ekonomi pariwisata. Nah, jadi kalau memang nih kalau kita kayak basicnya dulu tuh di lingkungan, nanti kita juga bisa belajar tentang isu-isu pendidikan, isu-isu kesehatan, pariwisata dari orang-orang yang berada di divisi itu gitu. Jadi nanti kita tidak terbatas nanti melakukan pengabdian aja, tapi kita bakal banyak belajar juga nih dari teman-teman yang lain seperti itu. Nah, itu sih awal mulanya sampai sekarang sering-sering ikut karena kecanduan juga. Karena yang aku rasain itu adalah ternyata tuh benar kalau kata pepatah ya, kalau kata Ki Hajar Dewantara itu semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah kan gitu ya. Jadi aku benar-benar ngerasain ternyata setiap dapat orang baru itu ada aja hal baru yang bisa kita pelajari, ada aja hal-hal baik yang bisa kita petik dari dia, dan itu nanti bisa mengembangkan kapasitas dan juga dan kredibilitas kita gitu. Dan tidak terasa sampai sekarang saya juga masih aktif dan sekarang dipercayakan menjadi presiden ketiga ya dari IDI Indonesia seperti itu. Nah, mungkin dalam waktu dekat IDI Indonesia ini bakal melakukan kegiatan di salah satu desa terluar ya di Kabupaten Manggarai Barat, namanya Desa Nukamulas. Mungkin nanti bareng Kak Rijal juga, bareng Kak Febri juga ya yang akan berangkat sama-sama. Mungkin nanti harapannya ya mereka berdua ini bisa membawa banyak pengalaman untuk dibagikan ke teman-teman juga seperti itu. Nah, terus juga pas kemarin Rijal bilang pengen menggarap kegiatan ini, aku cukup antusias sih. Soalnya kan akhir-akhir ini selain aktif di kampus, berwirausaha dan kegiatan sosial juga, aku juga beberapa kali mementorin kan beberapa NGO ataupun beberapa komunitas sosial yang nanti mereka tuh punya spesialisasinya masing-masing gitu. Contoh nih, contoh mungkin yang hampir sama kayak teman-teman ini, aku setahun yang lalu nge-mentorin sampai sekarang mereka masih lumayan aktif kan. Mereka sekarang sedang bikin kegiatan di NTB. Dulu aku nge-mentorin mereka namanya mereka UII Mengabdi. Jadi UII itu Universitas Islam Indonesia, salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta kan. Nah, jadi mereka tuh bikin kegiatan ekspedisi sosial yang nanti siapapun yang ikut kegiatan itu nilainya bisa dikonversi menjadi nilai KKN. Jadi teman-teman nanti tidak cuma ikut kegiatan aja,
Jadi sebenarnya itu nanti bisa menjadi makul yang bisa teman-teman konversi nilainya untuk menutup mata kuliah yang tidak teman-teman ikutin nanti. Nah, mungkin ini lebih ke teknis sih bagaimana nanti panitianya ataupun internal nih baik dari BEX maupun KP, KPMKB nanti bisa didiskusikan kan lebih lanjut tentang benefit apa aja sih yang bisa didapatkan selain mendapat relasi, pengalaman, terus kalau untuk akademiknya apa gitu. Jadi nanti bisa kita buat spesialisnya kan. Karena aku lihat kalau Maratua ini ya, aku yakin nanti semisal IKN ke depannya jadi, itu bakal jadi destinasi premium juga sih. Jadi selain investasi yang banyak masuk, jadi peluang-peluang untuk teman-teman yang menggagas ini dari awal sebelum IKN sepopuler itu nanti bakal dapat porsi ya, porsi lebih banyak lah. Saya harapannya bisa menjadi ini sih tokoh sih, mungkin di bidang-bidang pembangunan desa maupun wilayah 3T yang masih berada di Provinsi Kalimantan Timur seperti itu. Itu sih mungkin kurang lebih pengalaman-pengalamannya seperti itu kalau untuk kegiatan-kegiatan yang saya ikutin. Itu sih saya kembalikan lagi Wah, ke luar Pak. biasa.